Teman-teman kecil saya pun sampai sekarang selalu kalau ketemu saya tuh bernostalgia atau mengingatkan, lu gila, dulu lu sekolah itu bawa-bawa ikan dijual di dalam kelas. Yang namanya kekurangan dan kelebihan itu tinggal bagaimana kita menyikapinya. Di sisi kekurangannya kita nggak boleh pesimis. Nah, disitulah tantangan kita sebagai breeder untuk memecahkan semua masalah-masalah yang terjadi. Jadi tanpa sentuhan-sentuhan atau kreativitas ya nggak mungkin semuanya jadi. Yang pasti kita memberikan sentuhannya itu pakai hati. Kerja itu kita pakai hati. Untuk membuat atau meng-grooming ikan itu ya pakai hati. Bukan hanya di kantong dan di tangan, tapi nggak ada di hati ya nggak bakal jadi gitu. Kalau dibilang jual ikan ya, jual ikan nih, Dani pernah jual ikan berapa gitu? Limas pernah jual ikan berapa? Kalau 200 juta sih udah bukan hal yang luar biasa. Ikan saya, hasil besutan saya pernah juara dunia 2 kali berturut-turut di kancah internasional. Limas sampai diberikan penghargaan sebagai user terbaik oleh Balai Karantina Perikanan Soekarno-Hatta. Seperjalanan saya menggeluti bisnis ini ya sudah bisa dikatakan seumur hidup saya ya. Nggak ada namanya kata penurunan market di dalam Mas Koki, yang ada penambahan terus, bertambah dan bertambah dan bertambah. Halo sahabat Lentera 3, perkenalkan nama saya Dani, saya dari Limas Farm Indonesia. Saya sebagai breeder Mas Koki di Indonesia, dan saat ini saya lebih banyak aktif di dalam dunia Mas Koki, terutama untuk ekspor Mas Kokinya. Limas ini ya sedikit cerita untuk Limas ini. Nama Limasnya sendiri dari ya, saya seorang warga keturunan. Lim itu adalah sebagai marga dari kita, makanya kita pakai namanya Limas. Itu dari marga kita sendiri. Saya di sini untuk di Mas Koki ya bisa dikatakan sudah melewati dari 2 generasi pendahulu saya, dari kakek saya, orang tua saya, baru ke saya. Nah, saya sendiri ada di generasi ketiga untuk di Mas Koki ini. Ya, ceritanya untuk di Mas Koki ini ya memang sangat mengasihkan sih ya. Potensi pasarnya yang cukup luas, peluang bisnisnya yang cukup bagus. Ini yang menjadikan ya semangat saya untuk menggeluti suatu bidang ini. Untuk menggeluti bidang ini sih jujur saya dari kecil, dari masih di bangku sekolah dasar sih ya udah berkelut di dunia peramisan atau perairan ini ya. Pulang sekolah saya bantu orang tua di farm. Bahkan teman-teman kecil saya pun sampai sekarang selalu kalau ketemu saya tuh bernostalgia atau mengingatkan, lu gila, dulu lu sekolah itu bawa-bawa ikan dijual di dalam kelas, ibaratnya tuh sebagai pengecer ikan gitu ya. Sampai sekarang ya kalau inget-inget kenangan itu ya cuman bisa senyum-senyum sih saya. Kenangan yang manis, kenangan yang indah, malah itu membuat saya sendiri menjadi termotivasi lagi untuk nggak pernah patah semangat gitu. Karena apa? Kita modal dasar yang kita punya adalah itu satu semangat. Saya di Limas ini menggeluti Mas Koki, istilahnya bukan dari permodalan kapitalis yang besar atau apa. Kebetulan orang tua saya sendiri pun dulu hanya farm kecil untuk di Mas Koki, hanya mempunyai beberapa petak kolam saja. Tapi dengan satu tekad dan satu keyakinan bahwa industri atau bidang ini kalau kita geluti dengan seksama, dengan baik, dan nggak pernah pantang menyerah,
ya pasti ada suatu jalan yang membawa kita ke arah yang lebih baik. Yang namanya halangan, rintangan, semua pasti ada. Pasti ada jatuh bangun itu bukan hanya sekali dua kali. Saya sendiri mengalami ya mungkin lebih dari 4 atau 5 kali jatuh bangun itu. Nah, dari situlah kita semuanya dibekali oleh pengalaman-pengalaman yang tidak pernah kita dapatkan di sekolahan, di apa ya. Kebetulan juga nih saya sendiri ya lebih banyak ditempa oleh pengalaman daripada sama pendidikan. Saya cuma lulus SMA pun karena guru kasihan, bisa bahasa Inggris pun karena keterpaksaan. Ya sering digunakan bahasa itu untuk keperluan sehari-hari saya berkomunikasi dengan klien-klien yang di luar. Ya pada intinya sih semangat dulu lah ya kita ya untuk mencapai sesuatu itu. Kalau tanpa semangat, tanpa kebulatan tekad, tanpa kebesaran hati, sepertinya mustahil mencapai sesuatu yang kita inginkan gitu. Kalau latar belakang saya breeding Mas Koki itu ada dua faktor ya. Yang pertama memang dari usaha keluarga, dari dulu sudah Mas Koki. Yang kedua, sayanya sendiri suka sama ikan Mas Koki. Dari bentuk, dari warna, dari cara beternak, itu penuh tantangan semuanya. Karena masing-masing jenis Mas Koki itu punya karakter sendiri yang membuat kita itu semakin tertantang oleh suatu proses jadinya ya. Banyak orang yang bilang bahwa koki itu fragile, koki itu gampang mati. Toh di tempat kita di sini nggak pernah ada namanya case atau kasus-kasus itu yang seperti orang bilang koki itu gampang mati, koki itu begini. Yang penting satu, kita sendiri, saya sebagai pelaku usahanya mengajaklah para hobis, para teman-teman pecinta Mas Koki lainnya agar kita bisa mencari sumber berita, mencari wawasan, bagaimana cara memelihara koki dengan baik dan benar. Itu inti utamanya. Jadi kalau untuk dibilang Mas Koki itu gampang mati, gampang sakit, gampang apa, pada dasarnya itu adalah berita tidak benar atau berita yang tidak terjadi sesungguhnya gitu. Jadi kita harus bisa mencari dulu sumbernya. Apa sih kesalahan kita? Apa sih tantangannya? Nah, itulah sebuah proses hobi itu yang dinikmati itunya. Bukannya hanya kita enjoy ngeliat ikannya, prosesnya yang kita nikmati. Kalau untuk jenis-jenis yang kita breeding di sini ya cukup lumayan banyak sih ya. Ada ya terutama yang tiga utama ini yang digemari penghobis di pasaran pada umumnya, oranda, rancu, rilkin. Tapi kita juga ada breeding di luar jenis yang tiga itu seperti butterfly, mutiara tikus, mata balon, jenis-jenis rare yang lainnya yang tidak dijumpai di pasaran di sini. Kemana barang itu? Kok kenapa nggak bisa dijumpai di pasaran? Kita kebanyakan di sini diprioritaskan hanya untuk ekspor. Jadi ya sebenarnya ya kenapa saya perbanyak itu? Untuk memperbanyak nuansa-nuansa, memberikan warna-warna lainnya. Selain itu, Limas juga di sini banyak ikannya secara kualitas, secara range harga dan lain-lain. Kita di sini ada yang dari yang termurah untuk kualitas commercial grade sampai yang show grade. Yang jadi prioritas atau primadona yang dari Limas ini adalah oranda. Kita lebih terkenal namanya oranda kita, bloodline kita Gojali. Mungkin para pemain-pemain kontes sudah pada tahu Gojali itu apa, prestasi Gojali itu apa. Ya ikan kita yang namanya Tom-Tom 5 tahun berturut-turut Grand Champion tak terkalahkan. Bahkan yang terakhir kali ada dari ya salah satu penghobis kita, salah satu klien kita juga yang meng-grooming Gojali series, menyabet Grand Champion beberapa kali di dalam arena kontes. Ya kalau misalkan teman-teman Sobat Lentera 3 mau tahu apa itu Gojali, apa itu lain Gojali, apa itu oranda Gojali, nanti kita akan bahas, akan kita ulas di tutorial berikutnya.
Kalau untuk ekor ya, jumlah atau kuantiti, kita di sini ada berbagai macam size, dari size kecil sampai size besar. Estimasi lah ya, per jenisnya itu kita kurang lebih punya stok 1000 sampai 2000 ekor per item atau per jenis. Itu udah segala size dari yang kecil sampai yang besar. Jadi campur, enggak dibilang 1000 ekor dengan ukuran ini, 1000 ekor dengan ukuran ini, enggak. Itu kita estimasi campur size-nya itu kurang lebih 1000 ekor. Kalau untuk luas lahan yang ada di sini, yang di Teluk Naga, ini adalah main center. Ini pusat senternya Limas di sini. Ya kurang lebih di sini kita di lahan sekitar 2000 meter ya. Kolam ada sekitar 80, fiber kita ada 25-an, dengan akuarium tank kuarantin kita itu udah ada sekitar 150-an. Tapi kita juga punya tempat atau fasilitas lainnya di luar dari Teluk Naga ini. Kita ada fasilitas breeding sendiri untuk pembuatan burayak. Kita ada fasilitas pembesaran sendiri. Nah, ini di Teluk Naga ini adalah bisa dikatakan pusat untuk karantinanya, hasil tampungan kita dari tempat pembesaran kita. Kenapa kok ada di Teluk Naga? Kita di sini lebih dekat dengan bandara, untuk mobilisasi, untuk apa itu kita lebih mudah. Teluk Naga ya, kalau kita bicara Teluk Naga, kenapa jadi senternya Limas? Padahal di daerah sini adalah ya orang tahu lah, namanya Tangerang Utara itu airnya sangat jelek, asin, agak salinitasnya itu tinggi. Tapi kok kenapa di Limas ini dengan kekurangannya ikan-ikan di sini semua bisa sehat, bisa bagus. Ya sebenarnya ya Sobat Lentera 3, yang namanya kekurangan dan kelebihan itu tinggal bagaimana kita menyikapinya. Di sisi kekurangannya kita nggak boleh pesimis. Nah, disitulah tantangan kita sebagai breeder untuk memecahkan semua masalah-masalah yang terjadi. Ya, contohnya gini, air di sini jelek. Nah, yang kita pelajari itu apa? Kalau namanya air jelek, ikan ditaruh langsung mati. Kalau ini enggak. Nah, itu kita harus pelajari. Oh, ini ikan habitnya seperti apa, kayak gimana. Nah, kelebihannya dari misalkan tempat kita di sini yang di Teluk Naga airnya jelek. Kelebihannya apa? Air yang agak asin. Wah, kelebihannya yang pasti satu, yang paling utama kita nggak beli garam, lebih irit bro. Lalu yang kedua, kelebihannya kita lagi, kita dekat airport, dekat bandara. Secara hitungan bisnis, mobilisasi kita lebih gampang, lebih mudah, dan cost operasionalnya pun bisa ditekan lebih kecil. Lalu air yang bergaram itu nggak jelek, air yang bergaram bagus. Karena apa? Dia mengandung mineral-mineral yang tinggi. Ikan saya finnya yang Oranda Gojali itu finnya bisa tebel-tebel, bisa bagus. Dan parasit pun nggak nempel ke dalam tubuh ikan karena sudah terbunuh sama garam tersebut gitu. Jadi ya Sobat Lentera 3, yang namanya plus minus itu di satu tempat itulah yang menjadi bumbu ya, menjadi bumbu yang membuat kita sebagaimana mungkin berusaha untuk menjadikan itu lebih baik lah. Jadi bukannya karena kekurangan kita malah pesimis, kelebihan malah kita sok optimis. Nah, itu yang bahaya. Jadi kita harus lebih bijak lah menghadapi semuanya itu. Kalau pakan yang digunakan di sini kita standar aja sih ya, pada sama lah yang digunakan juga pada breeder-breeder pada umumnya ya, live food termasuk cacing sutra, kutu air ya, instant food ya itu pelet ya. Nggak ada yang spesial lah di sini. Yang membuat kita spesial ya adalah cara perlakuan kita terhadap ikan itu. Jadi tanpa sentuhan-sentuhan atau kreativitas ya nggak mungkin semuanya jadi. Yang pasti kita memberikan sentuhannya itu pakai hati. Kerja itu kita pakai hati. Untuk membuat atau meng-grooming ikan itu ya pakai hati. Bukan hanya di kantong dan di tangan, tapi nggak ada di hati ya nggak bakal jadi gitu. Kalau panen everyday ya, kita setiap hari ada panen. Ya Sobat Lentera 3 bisa lihat lah, nanti ada bibit-bibit nih yang kita mau lepas ke mat pond kita, ke kolam pembesaran kita dalam jumlah yang cukup banyak.
Itu setiap hari kita ada antar bibit ke tempat pembesaran kita panen dari tempat pembesaran kita. Ya sekarang pun kita lagi bangun fasilitas baru untuk pembesaran kita, untuk menunjang produktivitas dari Limas Farm sendiri. Produksi yang kita ya by data tahun 2022 lah ya terakhir kemarin kita kurang lebih itu ya stabil dari 2019, 2020, 2021 kita stabil di angka 2 juta ekor per tahun. Jadi kalau untuk pembesaran masih tetap kita usahakan untuk bertambah setiap tahunnya, terus meningkat karena memang ya yang sobat Lentera 3 yang perlu ketahui bahwa demand untuk Mas Koki ini nggak ada hentinya, nggak ada penurunannya, bahkan ada yang ada kenaikannya terus, karena Mas Koki adalah salah satu ikan yang stabil di pasaran tanpa adanya musiman, tanpa adanya ya mungkin seperti ikan hias lainnya yang booming sesaat lalu hilang. Kalau Mas Koki ya seperjalanan saya menggeluti bisnis ini ya sudah bisa dikatakan seumur hidup saya ya nggak ada namanya kata penurunan market di dalam Mas Koki, yang ada penambahan terus, bertambah dan bertambah. Industrinya semakin berkembang, semakin asik gitu. Ya saya di Limas lebih mungkin teman-teman Lentera 3 yang banyak yang jarang melihat saya di di arena kontes untuk saat-saat ini. Ya saya lebih banyak fokus untuk manage apa yang saya geluti, manage Limas Farm ini, karena kesibukannya saya sendiri harus ke kanan ke kiri, ya itulah membuat waktu saya habis untuk di arena kontes. Ya nggak sempet lagi lah untuk datang atau mengikuti acara-acara seperti sebelum-sebelumnya gitu, karena saya lebih fokus lagi untuk mengawasi area produksi kita. Pemasaran saya kemana? Untuk 2 juta ekor itu kita lebih banyak ke ekspor. Negara-negara yang kita masukin sekarang, negara-negara yang sudah saya kirim ada di 3 benua, Australia, Eropa, dan Afrika Selatan. Itu yang menjadi langganan tetap kita setiap minggu. Setiap minggu kita ada packaging dari Senin sampai Kamis. Sebenarnya ya masih banyak yang harus kita garap, masih banyak yang harus kita kerjakan. Untuk para breeder-breeder yang lainnya juga, jangan pernah putus asa, jangan pernah merasa pesimis, jangan pernah merasa gimana, bahwa sebenarnya dunia Mas Koki ini lebih asik. Dalam arti asiknya apa? Dunianya ini luas, tinggal bagaimana kita menyikapinya, tinggal bagaimana kita menyadarinya. Jangan sampai apa yang kita geluti ini, apa yang kita perjuangkan ini hanya jadi bulan-bulanan. Jangan sampai semua seperti lah. Ibaratnya kayak apa ya? Kalau sekarang mainan mungkin yang lagi viral itu lato-lato ya. Dipukul kanan kiri, diadu-aduin, akhirnya yang mati profesi kita sendiri. Oke, kalau untuk bicara ekspor ya, Limas kita semua istilahnya one stop ya. One stop itu dari breeding, dari racing, pembesaran, sampai ekspor pun kita lakukan sendiri semua. Kita di sini di Limas punya divisi yang memang untuk urus legal atau ekspornya itu di karantina Soekarno-Hatta. Kita nggak pernah namanya pakai agent atau pakai pihak ketiga. Kita langsung pakai izin ekspor kita sendiri. Jadi kenapa kita pakai seperti itu, kita pakai jalan seperti itu? Karena ikan Mas Koki ini memang beda. Ikan Mas Koki ini spesialis ya. Seperti saya di sini Limas, saya ekspor ikan Mas Koki belum tentu saya bisa dapat izin untuk ekspor ikan pada umumnya seperti manfish, gapi, neon tetra dan lain-lainnya. Saya nggak bisa seperti itu. Yang saya ekspor di sini hanyalah goldfish. Jadi ada apa-apapun terkait dengan goldfish, kebetulan goldfish ini lebih susah nih, lebih sulit perizinannya dibanding dengan ikan hias pada umumnya, karena goldfish itu dikategorikan ke dalam cold water fish atau ikan air dingin. Nah ini yang lebih banyak penyakitnya sebenarnya. Kenapa juga tuh saya akhirnya memutuskan untuk perizinan ekspor semua kok sendiri gitu. Kita untuk mengantisipasi, jadi kita bisa ada track recordnya, bahwa step yang ini udah kita kerjakan satu step benar,
step kedua benar, step ketiga benar, sampai unboxing di tempat customer pun itu diterima dengan baik dan benar. Jadi segala sesuatunya kita bisa pertanggungjawabkan tanpa harus melempar tanggung jawab atau melempar batu kepada orang lain gitu. Jadi ya lebih asik, lebih menantang lah gitu. Nah, karena menantangnya itu menjadi suatu PR ya buat kita sendiri. Ya kita udah jalanin, udah melakukan step by step apa yang menjadi peraturan pemerintah kita di sini. Ya Limas sampai diberikan penghargaan sebagai user terbaik oleh Balai Karantina Perikanan Soekarno-Hatta. Dan ya mudah-mudahan ke depan juga kita masih bisa mempertahankan itu. Karena selama ini apa yang kita jalankan, apa yang kita kerjakan itu sesuai on the rules. Kita nggak mau melenceng. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu dari perikanan pun bisa melihat track record-nya. Kita setiap bulan di sini selalu dipantau. Kita uji klinis kesehatan ikan kita, uji klinis kelayakan ikan kita. Itu setiap bulan mereka ada surveillance ke sini. Dan mereka survei ke tempat kita selama bertahun-tahun. Ya so far ya hasilnya memuaskan lah ya. Makanya kita dapat sedikit penghargaan itu. Kalau bicara dari pencapaian saya pribadi sebagai owner Limas, ada dua sih pencapaian yang sangat ya sampai hari ini menjadi atau berbekas lah di hati saya. Yang pertama kalau kita bicara dari dunia perikanan ya, di dunia ikannya sendiri, ikan saya, hasil besutan saya pernah juara dunia 2 kali berturut-turut di kancah internasional. Waktu itu kita bawa ikan kita pertama ke Singapura, di tahun kurang lebih itu tahun 2011. Lalu di tahun berikutnya di tahun 2013, karena acara itu berlangsung rutin setiap 2 tahun sekali. Sangat membanggakan sekali lah ya saya sendiri dari Limas Farm bisa membawa nama Indonesia. Toh banyak juga waktu itu yang mencibir, yang banyak yang bilang itu kebetulan, ini begitu, ini begitu. Ada lagi satu yang berkesan ya bagi saya secara personal untuk di Limas ini apa? Saya bukan dari siapa-siapa. Mungkin teman-teman atau sobat Lentera 3 yang nonton Lentera 3 ini banyak yang tahu background atau cerita saya siapa. Saya yang paling benar-benar berkesan itu satu lagi adalah sedikitnya atau setidaknya saya bisa menjadi lilin di tempat gelap. Saya dari punya karyawan 1 sampai sekarang karyawan saya udah ya bisa dikatakan ya lumayan cukup banyak sih ya. Ya tapi ya inilah yang menjadi kepuasan pribadi saya. Saya jadi bukannya kerja itu bukannya sekedar hanya ya nggak munafik, kita semua kerja cari di sisi finansial, tapi kepuasan batin saya ya saya bisa menjadi lilin lah di tempat kegelapan ini. Itu yang menjadi ya spirit atau semangat saya dalam menjalani usaha ini. Kalau dibilang jual ikan ya, jual ikan nih, Dani pernah jual ikan berapa gitu? Limas pernah jual ikan berapa? Kalau 200 juta sih udah bukan hal yang luar biasa. Ikan-ikan Limas pada saat itu kita jual harga 20 juta, 30 juta, 50 juta, 200 juta itu ikan lokal loh ya, bukan ikan import. Itu udah hal yang biasa sekali. Karena apa? Kita torehkan prestasi. Kita berikan prestasi, bukannya harga gorengan, bukannya harga markup atau apa. Toh sampai hari ini buyersnya yang beli dengan harga tersebut masih hubungan baik sama saya, masih intens. Padahal beliau sendiri sudah nggak bermain di dalam dunia kontes, tapi beliau masih keeping ikan-ikan bagus. Jadi yang namanya hobi itu luas. Nggak hanya terbatas hobi itu cuma main kontes besok hilang ya udah, enggak gitu. Kalau hobi ini ya disebut hobi ini abadi, nggak harus melulu disebut pemain kontes itulah hobi ikan, enggak gitu. Jadi ya saya rasa untuk jual ikan dengan harga-harga segitu ya
udah nggak asing lagi sih ya buat saya ya. Banyak juga yang bertanya nih, kok kenapa Dani dulu jual ikan bisa 1 ekor 200 juta, dulu 1 ekor bisa 100 juta, bahkan sampai yang dari puluhan sampai ratusan juta. Kok kenapa sekarang banting setir ke arah yang kok cuma jual ikan recehan, hanya jual ikan murah? Bagi saya satu, kalau saya jual ikan hanya 20-30 juta, saya nggak bakal bisa besar. Karena yang saya kembangkan itulah industri yang di pucuk, bukan industri yang di bawah. Toh sekarang terbukti kok di saya sendiri, di kehidupan saya sendiri, di dalam bisnis saya sendiri. Waktu saya main ikan kontes, saya cuma bisa jual ikan puluhan juta sampai ratusan juta, tapi nggak berkembang bisnis saya. Kalau saya sekarang malah lebih mendunia, bisa kirim ikan, bisa ekspor ikan sampai puluhan, istilahnya jutaan ekor, kiriman saya setiap minggu. Karena apa? Saya cakup yang lebih luas lagi. Bukan saya tinggalkan, saya agak kesampingkan, nggak saya prioritaskan yang atasnya, tapi yang bawahnya lebih saya prioritaskan. Untuk rencana ke depan kita pastinya akan pelebaran sayap terus untuk ke depannya. Ya dari sekarang aja kita dari main bisnis kita di Mas Koki, kita udah punya 3 anak usaha lainnya. Ada di Fiberglass, ada di Limas Farm divisi Manfish, ikan Manfish, dan Limas Farm divisi ikan lele. Jadi kita main ke arah konsumsi juga sekarang. Ya intinya semua itu ketiga yang lainnya itu saya dapat dari intinya di Mas Koki. Nah itu kita pelebaran aja sih. Tapi tetap Mas Koki lebih saya prioritaskan. Kalau yang lain hanya ya satelit lah, pendamping untuk bisnis yang intinya dari Mas Koki tersebut gitu. Harapan saya untuk para teman-teman yang lainnya, ya rekan-rekan sejawat, seprofesi, ya intinya sih kita harus bisa bareng-bareng lah, sadar apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perjuangkan, ini adalah untuk kelangsungan kita sendiri. Karena breeder ini saya bilang menjadi seorang breeder ya, menjadi seorang breeder ini keputusan yang nggak gampang, keputusan yang nggak mudah. Kenapa nggak mudahnya? Penuh tantangan dan penuh resiko. Begitu dia menyemplung dari breeder, waktu udah tersita, effort ya, biaya, tenaga, dan lain-lain. Ya itulah yang harus kalian jaga semuanya, mental kaliannya, untuk membangunkan atau ada kontribusinya terhadap industri Mas Koki ini. Ya semangat terus lah, jangan pantang menyerah sih ya, terutama sih ya. Pesan-pesan untuk audiens ya, untuk para pecinta goldfish, yang penting kita jangan pernah menyerah untuk mencari informasi gitu. Dibaca-baca literasi, baca-baca tutorial. Kita harus bisa wise lah. Enggak semuanya apa yang dikatakan narasumber itu benar. Kenapa? Belum tentu faktor-faktor pendukungnya antara si narasumber dengan hobis yang melakukannya setiap hari di rumahnya itu sama. Parameter air belum tentu sama. Geografis lingkungan belum tentu sama. Jadi lebih baik ambil semuanya, serap semuanya tanpa pengecualian, nanti di rumah observasi. Itu yang paling benar. Jadi contoh lah ya, kita pemilihan bahan nih, farm 1 bahan, masing-masing farm kan punya standarisasi yang berbeda-beda nih. Farm yang ini bilang bahan ini, farm yang ini bilang bahan ini bagus, yang ini bilang bahan ini bagus. Why not? Kita coba satu persatu, nanti kan akhirnya bisa kelihatan mana yang cocok yang kita pelihara. Itu jangan baru coba satu gagal nyalain si A, si B, si C. Itu namanya sesuatu hobis yang nggak wise, itu ego lah. Kalau saya bilang itu ego lah. Itu aja sih. Oke, Sobat Lentera 3, banyak yang penasaran ya tentang Oranda Gojali ya. Oranda Gojali ini ya ini seperti ini. Oranda kita, Oranda Limas ya, yang disebut Oranda Gojali series. Kenapa? Salah satunya Oranda Gojali lebih banyak diminati ya.
bodinya tuh lebih compact. Antara perbandingan kepala, badan, dan ekor itu lebih seimbang gitu. Lalu vintage atau fin-finnya itu dia lebih keras, nggak gampang meliut-meliut. Nah, ini dia Oranda Gojali kita. Ya, size-nya ini masih 15 cm, tapi warna masih base color, bukan the best ya, tapi base alias warna dasarnya. Nah, ini masih bisa berubah lagi. Ini belum kena pelet pewarna atau apa, kita masih ke growth-nya, ke badannya. Kalau secara detail ya, yang namanya penilaian Oranda itu ya pertama kepala sih ya, tengkorak kepala, bagian bodinya, lalu harus besar sih ya, udah mulai kelihatan sedikit lah wen-nya itu. Lalu finnya itu harus tegak lurus, ya ini deket pangkal kepala nih ya. Lalu pangkal ekor tebal, perut pun udah membulat. Nah ini membulatnya ini bukan ke samping tapi ke atas. Karena apa? Banyak orang salah persepsi bahwa anal yang sudah tertutup itu adalah ikan yang finish. Bukan seperti itu. Yang paling benar, kita lihat dari atas, dia seperti piring yang kita telakop jadi dua, atau seperti mangkok yang kita telakop jadi dua. Itu beda. Lalu sudut ekornya ini harus, nah ini sudut ekor nih. Nah ini sudut ekor itu harus ya minimal lah mendekati 45 derajat. Jangan terlalu tegak juga, jangan terlalu rebah juga. Karena kalau terlalu tegak, semakin dia besar, pangkal ekornya itu semakin tinggi dan itu nggak bagus, nggak elok untuk gaya renangnya ikan tersebut. Ya itu tadi sekilas penjelasan mengenai Oranda Gojali yang baik dan bagus tuh seperti apa gitu ya. Oke Sobat Lentera 3. Oke ya, kalau mau tahu detail tentang Limas Farm atau yang lainnya, mungkin bisa lihat bio kita di Instagram Limas Farm di bawah ini ya. Dan jangan lupa Sobat Lentera 3, like, comment, and subscribe Lentera 3.